Salam sejahtera, saya Kristiana selaku moderator dari kelompok Banaslit akan menjelaskan tentang suatu permasalahan yaitu gejala stres. Stres sering dipandang sebagai sebuah masalah yang ada di dalam kehidupan seseorang. Bahkan banyak orang menganggap stres itu sebagai sebuah hal yang buruk dan perlu dihindari. Padahal faktanya tidak satu orang pun yang dapat menghindari stres dalam hidupnya. Kenapa begitu ya? Nah, penasaran kan? Selengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya Rebecca Nyoto. Stres itu apa ya? Stres itu adalah sebuah mekanisme yang dimiliki tubuh yang akan bereaksi ketika kita harus menghadapi tekanan atau konflik, yang seringkali membawa dampak buruk pada kesehatan dan keadaan Anda. Sebenarnya itu adalah masalah-masalah yang timbul ketika stres bertahan terlalu lama pada Anda karena Anda tidak mampu menyelesaikannya. Masalah-masalah yang kerap kali terjadi mengikuti stres adalah depresi, gangguan kepribadian atau kejiwaan, darah tinggi, serangan jantung, kegemukan, rambut rontok, bahkan bisa menyebabkan impotensi. Stres berada dalam diri Anda sendiri dan bukanlah sumber dari masalah-masalah kesehatan yang Anda alami. Bila ingin menyelesaikan masalah yang Anda alami, coba telusuri pangkal dari masalah, yaitu hal-hal yang menimbulkan stres pada diri Anda. Apa aja sih faktor-faktor penyebab stres? Faktor-faktornya tuh ya, ada faktor pribadi, terdiri dari masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang. Survei nasional secara konsisten menunjukkan bahwa orang tuh sangat mementingkan hubungan keluarga dan pribadi. Berbagai kesulitan dalam hidup perkawinan, retaknya hubungan, kesulitan masalah disiplin dengan anak-anak adalah beberapa contoh masalah hubungan yang menciptakan stres. Masalah ekonomi karena pola hidup yang lebih besar pasak daripada tiang, itu adalah kendala pribadi yang menciptakan stres bagi karyawan dan mengganggu konsentrasi kerja karyawan. Stres kerja yang dialami seseorang dipengaruhi oleh faktor penyebab stres, baik berasal dari dalam pekerjaan maupun dari luar pekerjaan. Antara lain yaitu pekerjaan yang mencakup tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan hubungan antar pribadi, tuntutan struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, dan tahan hidup organisasi. Akibat stresnya itu apa ya? Akibat stres, seorang individu yang sedang stres berat itu mungkin mengalami tekanan darah tinggi, sariawan, terus jadi mungkin mudah jengkel, sulit membuat yang bersifat rutin, terus kehilangan selera makan, rentan terhadap kecelakaan dan sebagainya. Akibat stres dapat dikelompokkan dalam 3 kategori: gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala perilaku. Kalau kita mengalami stres seperti itu, gimana ya untuk cara solusi menanganinya? Solusi. Kalau kita bicara solusi, yang pertama, untuk mengatasi stres yang pertama adalah dengan membuka lebih banyak pikiran dan pandangan. Terkadang orang itu tidak mau membuka lebih banyak pikiran dan masalahnya kepada orang lain, sehingga akhirnya masalah bertumpuk-tumpuk. Kemudian cara kedua yang bisa menjadi solusi yaitu adalah memandang sederhana semua masalah. Jadi memandang sederhana semua masalah bukan berarti kita meremehkan. Ya, kita bisa menyikapi masalah tersebut dengan cara yang berbeda agar kita bisa lebih jernih dan tenang dalam mengambil jalan selanjutnya. Jadi jangan memandang besar sebuah masalah dan seolah tidak ada lagi jalan keluar, tetapi sebaiknya kita pikirkan dengan pikiran yang dingin supaya kita bisa tenang untuk mencari solusi dalam masalah tersebut.
Cara ketiga, untuk mengatasi stres dengan cara keluar dan mencari tempat rekreasi yang bisa menenangkan seperti tempat bermain. Cara seperti ini akan membuat pikiran lebih tenang dan rileks supaya bisa lebih leluasa dalam menentukan langkah dan mengambil opsi masalah. Namun tetapkan target dan fokus. Rekreasi hanya sementara. Jangan malah sampai keterusan hingga lupa akan masalah yang menimpa. Nah, sudah dengar penjelasan teman saya Rebecca kan? Ya, kesimpulannya yang saya ambil, jadi stres adalah kondisi yang wajar dihadapi oleh siapa saja, entah karena masalah pribadi, tempat kerja, keluarga, dan lainnya. Tetapi sebaiknya stres jangan berkelanjutan, karena jika dibiarkan berlanjut, stres dapat menyebabkan gangguan kesehatan, baik dari dalam ataupun dari luar fisik. Nah, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kalian ya.